Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama podcast dari Al-Athar, Teras Al-Athar. Di teras kita bicara yang penting. Untuk kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Pak Dedi Prihtiyantoro, ST MT MBA, betul ya Tad? Ya. Beliau ini adalah founder dari Sekolah Alam Al-Athar Surakarta. Ya. Dalam kesempatan sore kali ini kita akan ngobrol tentang temanya tuh sesuatu yang menarik nih, kebebasan finansial. Ini hal yang banyak dibicarakan orang gitu, terutama ketika ngomongin soal entrepreneurship itu biasanya tidak bisa dilepaskan dari bicara tentang kebebasan finansial. Banyak para penggerak entrepreneurship itu salah satunya untuk menarik itu bahwa dengan menjadi entrepreneur tuh akan bisa mencapai kebebasan finansial gitu. Nah, cuman sayangnya banyak yang kemudian menyalahartikan atau bahkan mungkin belum paham terkait dengan arti dari kebebasan finansial itu seperti apa gitu. Bahwa apakah dengan menjadi seorang entrepreneur, pengusaha itu kebebasan finansial itu kemudian diartikan memiliki finansial secara berlimpah gitu, atau bagaimana, sehingga banyak orang yang terjun di entrepreneurship menjadi pengusaha itu ujungnya justru frustasi gitu, karena merasa tidak segera atau tidak bisa mencapai kebebasan finansial dalam versi mereka gitu. Nah, ini menarik ini, dan kali ini kita angkat sebagai tema yaitu mencapai kebebasan finansial di usia muda. Nah, sebelumnya kita menyamakan persepsi dulu, memahami dulu makna yang sebenarnya dari kebebasan finansial itu sebenarnya seperti apa, Tad? Oh, Tad? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Alhamdulillah. Memang topik ini sudah lama menjadi topik yang menarik, menjadi perbincangan dan menjadi keinginan banyak orang. Tidak hanya entrepreneur ya, siapapun dia, apakah dia seorang karyawan dan sebagainya, kebanyakan mereka memiliki visi atau impian bebas secara finansial. Terutama mereka-mereka yang sudah pernah teracuni oleh pemikiran, teracuni oleh teori atau konsep yang disampaikan oleh para entrepreneur di luar negeri sana. Banyak menulis buku tentang bagaimana kebebasan finansial itu bisa dicapai oleh seseorang, siapapun juga, beserta cara-caranya. Tentu dalam hal ini kita akan membawa ke perspektif sebagai seorang muslim juga, bagaimana kebebasan finansial itu sebenarnya. Nah, saya mengawali dengan membagi quote. Ini quote-nya seorang orang yang sudah benar-benar kaya ya, secara dunia, memang secara dunia kaya, investor terkenal, ya, mungkin sudah pada kenal, itu Warren Buffett. Dia mengatakan, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau Anda tidak bisa menemukan cara untuk menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka bisa dipastikan Anda akan bekerja sampai mati. Jadi ini yang menjadi motivasi ya, penggeraknya, bagaimana kita tetap bisa menghasilkan uang meskipun bahkan kita sedang tidur. Ini sebuah motivasi yang tentu tidak buruk ketika memang caranya memang dilakukan dengan cara yang baik gitu ya. Nah, ini di sore hari ini kita ingin berbagi tentang hal ini. Nah, kalau gitu kita melihat ya, kita semua belajar, bekerja, lalu sebenarnya untuk apa gitu loh? Mengapa kita harus belajar, harus bekerja, padahal nantinya kita ingin bebas secara finansial dan
seolah tidak bekerja, tidak perlu bekerja lagi gitu. Nah, mungkin ada yang mengatakan saya belajar karena saya suka, ini bagus. Saya belajar karena saya suka, sehingga dia akan bersemangat mempelajari apapun itu, bagus sekali. Saya ingin belajar karena saya ingin pintar, ya memang itu tujuan belajar. Tujuan belajar itu adalah membebaskan kita dari kebodohan, dari kita belajar. Atau ingin jadi dokter, dia mengatakan saya ingin jadi dokter karena saya ingin membantu orang lain. Masya Allah, ini adalah tujuan yang mulia. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Itu tujuan yang sangat mulia, menjadi dokter karena ingin manfaat, ingin memberikan servis kepada masyarakat, mungkin memberikan pengobatan gratis dan sebagainya. Atau yang menjadi guru, saya ingin jadi guru karena saya ingin berbagi ilmu. Ini juga luar biasa. Adalah suatu pekerjaan yang mulia yang akan menghasilkan peluang pahala jariah di sini. Yang ingin menjadi hakim juga mengatakan saya ingin menjadi hakim karena saya ingin menegakkan keadilan. Dan ini merupakan menegakkan keadilan adalah yang diinginkan di muka bumi ini sebenarnya. Walaupun kenyataannya memang sulit ditegakkan keadilan, tapi ini adalah tujuan yang niat yang mulia. Dan juga yang lebih umum mengatakan saya ingin belajar dan bekerja supaya saya dapat memberikan manfaat pada orang yang lebih banyak lagi. Nah, ini semua tujuan mulia. Semua tujuan ini mulia, namun sebenarnya secara realistis tujuan kita belajar kemudian bekerja adalah supaya we can pay the bill. Kita bisa bayar tagihan sebenarnya. Setiap bulan pasti kita punya tagihan yang harus dibayar itu. Itu realistis. Ya. Ya, realistis. Semulia apapun tujuan kita, ingin jadi dokter, dari guru, dari pengacara, dari hakim, ada tagihan yang harus kita bayar setiap bulan gitu. Kita butuh itu. Itu realistis. Tidak bisa dipungkiri itu. Ya, mungkin kebutuhan kita untuk makan minum, sandang pangan papan, kemudian sekolah, kesehatan, ini adalah realistis yang harus kita bayar setiap bulan. Nah, ini konsep di awalnya. Nah, orang tua kita dulu banyak menasihati. Orang tua zaman dulu, ya mungkin sekarang juga mungkin masih ada, tapi kebanyakan orang tua dulu menasihati kita, anak belajar sungguh-sungguh ya, supaya pintar, supaya nanti bisa dapat segera bekerja. Nah, jadilah insinyur, dokter, ya, jadi dosen, ya, jadi guru, agar hidupmu terjamin, nak. Karena pekerjaan itu pekerjaan yang sudah ibaratnya sudah pasti mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya itu. Ada juga yang nanti kalau cari istri yang kerja juga ya, supaya kuat rumah tanggamu. Ya. Nah, ini juga nasihat. Nah, jangan bekerja di perusahaan yang kecil atau kerjaan baru merintis. Pilih yang perusahaan yang sudah mapan, sudah besar, supaya aman. Gitu. Supaya aman. Nah, orang tua dulu juga banyak mengatakan, jangan usaha, nggak usah dagang, nggak usah bisnis, nanti bisa rugi. Resikonya besar, bisa rugi. Ya. Kerja saja, pendapatannya sudah pasti. Sudah tetap. Ya. Nah, yang paling umum adalah, jadilah pegawai negeri. Ya. Ya, gajinya dapat gaji tetap dan dapat pensiun, ya. Gitu, dapat pensiun. Dan ini memang bagi kebanyakan orang Indonesia memang manfaat ya. Bahkan ada sebagian banyak juga orang yang pensiun umurnya panjang, qadarullah umurnya panjang, yang bayarin pensiun sudah pensiun diganti dengan yang lain sehingga dia tetap dapat manfaat ya. Sehingga ini memotivasi orang tua ini menasihati anak-anaknya supaya mengikuti nasihatnya, jejaknya tadi seperti itu. Nah, ini semua yang dinasihati orang tua ini yang disebut dengan financial security. Belum financial freedom, baru financial security. Memang keamanan secara finansial, terjamin secara finansial. Masih belum bebas, tapi baru terjamin, secara finansial. Nah, di sini kenapa kita soroti di sini meraih financial freedom di usia muda? Usia muda yang kita inginkan ini tercapai di usia muda. Nah, mengapa? Ya karena umur manusia itu terbatas. Betul. Umur kita ini terbatas. Ya, Allah sudah tentukan umur kita pada saat-saat tertentu. Ya, jadi tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Umur terbatas. Maka dari itu umat Islam ini dibandingkan dengan umat terdahulu beda. Umat terdahulu umurnya panjang, ratusan sampai ribuan tahun. Bahkan ribuan tahun. Nah, panjang sekali umurnya itu. Sehingga masih bisa berkarya, bekerja, beramal sehingga ribuan tahun. Maka dari itu umat Islam juga mendapatkan keberuntungan, mendapatkan nikmat, yaitu privilege dari Allah. Berupa apa? Banyak. Contohnya kita tahu ya bahwa ada ibadah di malam Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan. Betul. Dan itu 83 tahun, setara 83 tahun. Bayangkan kalau setiap tahun seorang muslim dapat beribadah, mendapatkan Lailatul Qadar. Berapa tahun dia bisa
beramal senilai 83 tahun kali berapa tahun dia bisa. Jadi meskipun usianya tidak sepanjang orang terdahulu, zaman terdahulu, tapi secara nilai ibadah bisa nilai ibadah. Ini, Ya, itu privilege pada umat Islam ya. Kita belum lagi juga kita semua sudah paham ya hadis Nabi SAW ketika anak Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Jadi ketika meninggal sudah tidak bisa beramal. Padahal amal itu akan menghasilkan pahala. Tapi kalau ketika sudah meninggal terputus, tidak bisa beramal lagi. Kecuali dan tidak bisa mendapat pahala lagi kecuali dari tiga perkara. Yaitu sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus karena dimanfaatkan orang. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang yang diamalkan terus ilmunya. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Ini juga privilege bagi umat Islam. Nah, ini kita harus bisa mencapai hal-hal yang bisa kita kontrol yang mana. Anak yang soleh mendoakan, ya kita berusaha mendidik anak kita menjadi yang soleh. Tapi apakah kita bisa menjamin anak kita hanya bisa berharap? Iya, hanya bisa berharap. Hanya bisa berharap. Iya. Kita berharap berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang mendoakan kelaknya. Ya, ini dari Jumat mudah-mudahan kabulkan doa ini. Amin. Tapi kita tidak tahu ke depannya seperti apa anak kita, ya semoga Allah SWT menjaga ya dalam taufiknya. Tapi ini hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat ini adalah sesuatu yang bisa dikontrol sebenarnya. Bisa dikontrol, tapi syaratnya juga harus punya ilmu. Berarti harus investasi terhadap ilmu. Kita harus memiliki ilmu, sehingga ilmu kita sampaikan kepada orang lain dan menjadi manfaat. Nah, yang amal jariah ini untuk beramal butuh uang, butuh harta. Nah, dan inilah yang harus kita usahakan juga supaya kelak dengan harta kita bisa beramal jariah, ya bisa mengalir terus pahalanya. Ini bisa kita kontrol. Untuk sedekah jariah ada di kita, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat ini bisa kita kontrol. Maka ini bisa kita usahakan. Nah, kenapa di usia muda? Karena kondisi fisik, selain tadi umur terbatas, kondisi fisik juga terbatas. Manusia ini terbatas. Mulai dari kecil bayi bisa kemudian merangkak berjalan sehingga semakin tua semakin lemah. Siklusnya, artinya dari lemah kembali ke lemah. Dari lemah kembali ke lemah. Bahkan di sini juga Allah mengatakan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Pikun. Menjadi pikun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Keterbatasan fisik manusia tadi sampai dia juga pikun, dan usia pikun ini tidak mesti sama dari setiap orang, tidak mesti sama. Nah, di sini makanya pentingnya ditekankan mengapa di usia muda. Dan kalau bicara usia muda, sebenarnya usia muda ini dalam Islam para ulama mengatakan usianya ini batasnya 40 tahun. 40 tahun. Jadi kalau kita umurnya masih 40 tahun itu masih muda. Masih dikatakan pemuda. Kita di atas 40 tahun. Di atas 40 sudah masuk dewasa gitu. Jadi sampai 40 tahun kita masih dikatakan sebagai pemuda. Nah, maka dari itu ini adalah waktu di mana kita tadi kejar bagaimana supaya meraih kebebasan finansial di usia muda, yaitu sampai umur 40 tahun tadi. Sebelum 40 tahun. Sebelum 40 tahun, bahkan sekarang banyak juga yang mengatakan sukses sebelum umur 30 tahun, sukses sebelum umur 20 tahun. Anak kalau ditanya sukses umur berapa? 20 tahun aja. Semangat. Nah, selain itu, kalau kita melihat siklus atau fase kehidupan kita sendiri, kita refleksikan ya, fase keadaan manusia ini sampai usia 21 tahun ya, ibarat sampai usia pendidikan tinggi, itu ibaratnya fisiknya sedang kuat-kuatnya, punya banyak waktu, ibaratnya belum punya tanggungan kecuali belajar, banyak waktu. Tapi saya tidak punya uang, punya banyak waktu tapi nggak punya uang. Sebagian besar. Ini kita bicara secara umum dulu ya. Pasti ada lah anak-anak yang sudah mendapatkan ada, tapi sebagian kita bicara secara umum. Kemudian di usia 21 sampai usia 56 itu masih kuat fisiknya ya, walaupun nanti di ujung-ujungnya mulai lemah ya, tapi masih kuat. Dia sudah bekerja atau berbisnis ya, artinya punya uang, tapi kebanyakan tidak punya banyak waktu. Waktunya habis untuk bekerja, untuk berusaha berbisnis.
sehingga tidak punya banyak waktu. Sehingga makanya ketika kita bekerja, misalnya bekerja sebagai karyawan, nanti kita sebenarnya sedang menjual waktu kita pada hakikatnya itu, pada perusahaan itu, menjual waktu kita atau menjual apa ilmu dan waktu kita, yang jelas waktu kita jual selama jam kerja itu. Nah, sehingga tidak punya banyak waktu, sudah capek pulang istirahat di rumah, tidak punya banyak waktu. Betul. Punya uang tapi, punya uang tapi nggak punya banyak waktu. Nah, di usia yang lebih di atas 56, sini saya ambil 56 karena rata-rata usia pensiun ya. Usia pensiun normal itu 56, biasanya ya fisik mulai melemah, kemudian mulai sakit-sakitan, ya. Kemudian mungkin masih punya uang, kalau yang punya pensiunan masih punya uang, masih bisa terjamin. Yang tidak ada pensiun mungkin ya tidak, mungkin ya masih harus berjuang misalnya. Dan biasanya punya banyak waktu karena sudah pensiun. Betul. Punya banyak waktu, punya banyak waktu. Cucu, tapi kadang uangnya ya belum tentu kan. Nah ini kehidupan manusia. Nah untuk itu ada saran nih dari pendiri Alibaba ini memberikan saran. Saran yang diberikan ini untuk usia 20 sampai 30 tahun ini waktunya belajar dan ya bekerjanya pun untuk belajar dari ahlinya. Kalau bisa justru ikutilah perusahaan yang kecil. Nah ini berlawanan dengan nasihat orang tua zaman dulu. Iya, suruhnya ikut yang perusahaan top-top. Nah, kalau orang tua dulu sebelum perusahaan besar, sudah mapan, justru Jack Ma ini menyarankan untuk ikut perusahaan yang kecil. Mengapa? Supaya kamu bisa belajar dari bosnya langsung, dari ownernya. Memang benar, kalau kita bekerja di perusahaan besar, kita tidak pernah ketemu sama ownernya. Dan biasanya sudah tersistemais. Sistemnya sudah bagus. Menjalankan aja. Sedangkan kalau kita bekerja di perusahaan yang kecil, bisa langsung ketemu ownernya, bisa melihat bagaimana beliau merintis bisnis tadi, bagaimana mengelola jatuh bangun menghadapi badai ancaman bisnis tadi. Ya, ini akan suatu pengalaman yang berharga, menjadi pengalaman yang berharga bagi anak tadi. Nah, di usia 30 sampai 40 ini waktunya mandiri kalau bisa. Sudah mulai bisa merintis bisnis sendiri, tidak perlu membuat atau membangun suatu perusahaan sendiri sampai usia 40 tahun. Tadi ini masih usia pemuda ya, masih usia pemuda sampai 40 tahun sehingga sudah mapan bisnisnya sampai umur 40 tahun. Kemudian dari 40 sampai 50 ini waktunya melakukan hal yang kita sukai. Yang kita paling melakukan satu yang kita memang paling jago di situ. Passion kita sudah masuk ke passion. Sudah yang paling kita memang bagus di situ. Ngerjain gampang ibaratnya semangat mengerjainnya dan kita bisa. Nggak perlu belajar lagi. Nah, ini waktunya di situ. Melakukan yang kita sukai 40 sampai 50 tahun. Ini kata Jack Ma seperti itu. Nah, di atas 50 sampai 60 ini waktunya membina generasi muda. Jadi waktunya kita spare waktu untuk membina, membangun generasi baru yang mempunyai, yang supaya lebih bagus dari generasi sebelumnya. Dalam artian juga itu tadi mungkin waktunya untuk kita kan sudah punya ilmu ya. Ilmu kan tidak hanya dari bangku sekolah, tapi juga dari pengalaman hidup. Pengalaman hidupnya itu kemudian kita gunakan untuk membangun generasi muda. Ini bisa jadi menjadi itu tadi salah satu dari 3 yang tidak berhenti tadi pahalanya. Betul. Ilmu yang bermanfaat gitu ya. Oke. Jadi kalau belajar dari skemanya Jack Ma tadi, berarti di usia muda yang 30 sampai 40 tadi ibaratnya adalah saat dimana kita memastikan ketika nanti di usia 40 sampai ke 50 itu secara finansial udah mantep dulu. Betul, gitu ya. Betul. Artinya dia sudah tidak memikirkan itu lagi gitu loh. Tidak memikirkan itu lagi. Makanya di usia 40 sampai 50 itu sudah melakukan hal yang disukai. Itu regardless dapat income atau tidak, dia tidak peduli. Sudah nggak begitu ini. Dia nggak peduli gitu. Nah, di atas 60 barulah ini bermain-main dengan cucu gitu. Nah, itu katanya seperti itu. Ini saran ya, ini saran dari itu. Nah, lalu kalau kita pertanyakan mengapa kok financial freedom? Mengapa kita harus merasa bebas secara finansial? Karena dengan financial freedom tadi, kita memiliki kemandirian finansial. Kita tidak bergantung pada pendapatan bulanan.
yang rutin tadi ya. Sebagai karyawan yang harus mendapatkan pendapatan bulanan saya rutin tadi, tidak terlalu tergantung dengan itu. Tanpa itu pun bisa mandiri. Nah, ini dimaksud dengan mengapa kita perlu financial freedom tadi. Dan kedua, kita juga mengurangi namanya stres finansial. Jadi stres finansial yaitu supaya ya nggak stres menghadapi keadaan-keadaan darurat tadi. Ketika ada keadaan darurat itu nggak khawatir, ya, karena sudah mandiri, sudah bebas. Nah, tentunya dengan financial freedom tadi kita berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, family time, kita bisa punya banyak waktu, kita bisa melanjutkan pendidikan kita yang lebih tinggi. Nah, tadi kan kalau orang yang bekerja terus waktunya tidak ada. Ya, untuk family kadang-kadang seringnya ya namanya work life balance memang agak sulit dicapai memang. Ya, karena waktu kita sudah banyak dipakai untuk bekerja, nanti pulang capek, nanti family time seminggu sekali mungkin. Bahkan itu pun kalau tidak ada kegiatan juga dalam pekerjaan itu. Nah, maka dengan financial freedom kualitas hidup akan lebih baik di situ. Nah, dengan financial freedom tadi juga kita dapat memilih karir, memilih pekerjaan yang kita sukai, yang kita sukai, yang tidak terlalu terikat pada gaji. Mau kerja, saya mau kerja di sini berapa aja gaji silakan. Ya, jadi tidak terlalu memikirkan gaji tadi. Ya, gaji itu akan diperoleh sebagai konsekuensi. Sebagai orang pekerja ya konsekuensi tentu rezeki tidak ditolak. Iya, betul. Tapi artinya tidak tergantung banget itu, karena bukan tujuan utamanya. Bukan tujuan utama itu. Kita memilih karir yang kita sukai, ya berapapun gaji yang akan diterima itu bukan menjadi tujuan utama itu. Kemudian dengan begitu pun waktu luang juga akan lebih banyak, sehingga bisa melakukan hal-hal yang menjadi hobi kita, menikmati waktu kita. Nah, dengan financial freedom tadi sehingga kita sudah tercapai dapat mengambil pensiun dini, bisa mengambil pensiun dini, ya mudah melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi kesukaannya tadi. Itu, dan tentunya juga akan memiliki fleksibilitas dalam keuangan. Dalam keuangan, ya tentunya bisa bebas mau berinvestasi kemana saja, tentunya dengan mempertimbangkan resiko yang ada, tentunya tidak asal juga. Gitu. Dan yang paling penting dalam Islam adalah bisa tetap bersedekah. Iya, itu zakat, tujuannya tadi di situ sedekah, yang utama ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, penting untuk itu. Nah, namun yang sering terjadi bayangan ya, banyak sebagian orang membayangkan financial freedom itu seperti apa. Nah, financial freedom itu bukan berarti kita punya uang yang tidak berseri. Ya, bukan itu artinya. Bukan itu bukan ya. Itu. Nah, ini, jadi jangan sampai berpikir yang orang yang dia mengatakan saya sudah bebas secara finansial. Wah, uangnya nggak berseri, bukan begitu. Ya. Sultan itu. Sultan itu ya. Atau gaya hidup yang kelas tinggi, apa namanya, mungkin mobil mewah, rumah mewah, punya jet, punya kapal pesiar, bukan itu ya keinginannya. Sebagian besar masyarakat secara awam kan menerjemahkan kebebasan finansial itu seperti itu, artinya mau apa aja bisa, nah, kan menerjemahkannya seperti itu. Tapi bukan itu ternyata. Bukan gaya hidup kelas tinggi, mobil mewah di garasi, atau ongkang-ongkang kaki setiap hari, itu bukan itu yang diinginkan dari financial freedom, atau rumah mewah seperti Puri. Ya, jadi bukan itu yang dimaksud financial freedom dari orang yang menggagas pun itu tidak seperti itu konsepnya sebenarnya. Yang menggagas pun itu tidak seperti itu. Karena kalau dalam salah satu buku ya, The Millionaire Next Door, ini membuat dari profil orang kaya di Amerika itu seperti apa? Yang dimaksud orang kaya, orang-orang kaya yang dikatakan bebas finansial itu ternyata mereka tinggal di lingkungan yang biasa saja, bukan lingkungan elit, dan mereka juga naik mobil yang bukan mobil mewah, tapi mobil yang reliable. Artinya bukan mobil yang mungkin kalau di sini misalnya naik Innova itu sudah cukup, karena reliable mobilnya, gitu. Mobilnya misalnya servis pun mudah, misalnya, ya. Itu apa namanya? Kalau dia tidak suka naik mobil, misalnya tidak ada masalah. Naik motor, misalnya naik Honda, yang mahal bebas itu sudah bisa dikatakan
bebas finansial juga bisa, sudah mungkin sekali orang itu bebas secara finansial sebenarnya, walaupun cuma naik motor misalnya. Nah ini harus nah di situ di profil orang kaya di Amerika yang disebutkan itu tidak, gaya hidupnya pun tidak mewah, yang tidak menunjukkan di status medsosnya ya apa flexing atau sebagainya, itu tidak, justru tidak menunjukkan seperti itu. Justru orang-orang yang menunjukkan seperti itu patut dicurigai itu. Itu benar-benar kaya enggak sih gitu loh. Jangan-jangan cuma flexing ini. Dicurigai seperti itu. Dan hidupnya sederhana, tidak boros, artinya tidak mewah, hidupnya tidak mewah. Ini profil asli. Seperti Warren Buffett tadi itu hidupnya sederhana, mobil-mobil tua dan sebagainya, rumahnya pun sederhana, rumah kayu seperti umumnya orang-orang Amerika itu. Jadi bukan yang hidup dalam keadaan mewah. Nah ini konsepsi dari itu. Nah sebenarnya kalau tadi kita lihat financial freedom itu dengan pahala jariah itu hampir sama. Oh gitu. Kalau kita lihat pahala jariah ya, pahala jariah itu pahalanya tetap mengalir meski orangnya tidak sedang beramal, bahkan sedang tidur, sudah meninggal, sedang jalan-jalan, sedang liburan sama keluarga, pahalanya mengalir. Ya, dia bikin sumurnya mengalir terus, dipakai orang setiap hari, setiap saat, pahalanya mengalir terus. Bikin masjid, dipakai untuk sholat terus, pahalanya mengalir. Orangnya walaupun sudah tidak ada, ya pahala. Ini akhiratnya. Nah, kalau the financial freedom ini punya pendapatan yang mengalir meski memang sedang tidak bekerja. Artinya sedang tidak bekerja pun punya pendapatan. Sedang tidur pun menghasilkan uang. Sedang jalan-jalan, sedang piknik pun tiba-tiba ada transferan. Karena asetnya yang bekerja. Nah, bahkan sampai meninggal dunia pun juga masih mungkin. Ketika memang asetnya bekerja sehingga menjadi warisan pada akhirnya itu. Nah ini sama dengan pahala jariah. Nah, cuma memang untuk mencapai itu yang paling penting lagi-lagi adalah mindset dulu. Yang dibenahi itu mindsetnya pertama itu. Mindset itu berawal dari niat, visi. Kita ingin ketika bebas finansial itu apa sih niat kita? Apa sih visi kita? Nah, sebagai seorang Muslim ini jelas. Kita tujuannya menjadi sebagai manusia, yaitu bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas wa anfa'uhum linnas. Kita ingin bermanfaat bagi orang lain supaya menjadi manusia yang terbaik. Ini harus diluruskan dulu ya, niatnya, visinya gitu. Jadi tidak semata-mata hanya ingin mengejar dunianya tadi. Yang kedua perlu ilmu, jelas. Perlu ilmu. Ya, perlu takwa dan tawakal, ini harus dimiliki ya. Harus keyakinan dan pemahaman dan keyakinan tentang konsep rezeki dan harta ini harus dipahami betul. Nah, itu pentingnya di sini. Tadi di depan sempat saya sampaikan banyak di luaran sana orang yang berbisnis menjadi entrepreneur, tujuannya ingin mendapatkan kebebasan finansial, tapi ketika tidak dilandasi terkait dengan konsep rezeki yang benar dan sebagainya, ini yang akhirnya kalau kemudian muncul frustasi, kekecewaan dan sebagainya gitu. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu. Betul. Berawal dari konsep sebenarnya. Memang kalau di psikologi juga begitu, bahwa munculnya kecemasan, munculnya perasaan tidak nyaman itu ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, dan itu semua berlatar belakang itu tadi, mindset itu tadi dari mindset. Berawal dari mindset tadi ya. Oke, monggo lanjut ya. Nah, ini juga penting ya, mindset, kembali ke mindset tadi yang pertama tadi, niat, visi, kemudian ilmu, tawakal, takwa. Yang ketiga ini kita harus tetap gaya hidup yang sederhana. Jangan sampai gaya hidup berubah ketika penghasilan berubah. Penghasilan naik, gaya hidupnya ikut naik. Ini nanti tidak tercapai itu financial freedom ini. Gaya hidup harus tetap sederhana, dan ini merupakan tuntunan Islam sebenarnya. Ya, dalam salah satu doa Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr. Ya Allah, berikanlah aku ingin tetap hidup sederhana walaupun dalam kondisi kaya maupun fakir gitu. Jadi doa yang
ada doanya memang ini ya. Ini apa namanya kaget ya, kaget jadi baru kaya langsung kaget sehingga tidak kuat akhirnya kolaps. Banyak sekali kejadian seperti itu ya. Orang-orang yang tidak siap kelihatannya sehingga orang mengatakan komentar ini tidak siap kaya orang ini. Orang ini tidak kuat kaya. Iya, karena ketika pendapatan dia naik jadi kaya, kemudian gaya hidupnya ikut naik, padahal kan ya kita tahu bisnis fluktuatif, pendapatan fluktuatif. Ketika dalam kondisi turun dia tetap harus mempertahankan gaya hidup tadi, itu akhirnya menjerumuskan ke banyak hal. Dan ini banyak kejadian ya, banyak kejadian seperti itu, terutama lebih-lebih lagi ketika yang dipakai itu bukan uangnya sendiri. Betul. Ketika orang bisnisnya bagus, mendapat kepercayaan orang lain, investasi yang banyak, sehingga dia salah gunakan tadi untuk memperbaiki gaya hidupnya tadi, menaikkan gaya hidup tadi, supaya mendapatkan apa, legitimasi bahwa ini orang kaya, padahal tidak butuh. Orang yang benar-benar kaya tidak butuh legitimasi. Nah, ini yang salah satu ilmu yang perlu ini adalah ilmu tentang literasi keuangan. Nah, ini penting dan ini harus ditanamkan sejak muda sebenarnya. Memang betul-betul sejak muda. Ya. Yang paling penting dalam ilmu literasi keuangan adalah bisa membedakan antara need and want tadi. Ini sebenarnya need atau want sih gitu. Kebutuhan atau sekedar keinginan. Ya. Kalau itu kebutuhan ya memang harus dipenuhi. Kalau keinginan bisa ditunda. Bisa jadi itu keinginan sesaat sebenarnya. Dan banyak sekali orang, ini godaan memang. Godaan orang-orang yang kelebihan uang. Ini keinginannya macam-macam gitu. Habis dibeli nggak ini. Ya, keinginan macam-macam karena uangnya ada gitu loh. Berbeda dengan orang yang uangnya memang tidak dia pandai itu atau memang kebetulan uangnya tidak ada misalnya, tidak ingin macam-macam jadinya gitu. Sehingga bisa jadi orang yang memang penghasilannya meski banyak sama penghasilan yang mungkin tidak terlalu banyak tapi cukup, mungkin savingnya lebih banyak orang yang cukup tadi. Karena dia bisa mengendalikan keinginan tadi. Betul. Ya itu jadi. Dan tidak mau di antara literasi keuangan tadi juga punya rencana keuangan. Dia planning savingnya seperti apa. Kemudian tidak berhutang yang penting juga. Ini jangan sampai juga ini. Apalagi kalau hutangnya konsumtif misalnya. Ini berat ya. Kemudian juga apa namanya investasi. Investasi ini mulai dari menabung misalnya. Dan sebagai kalau memang ingin mencapai financial freedom ini memang harus rajin memang. Harus rajin menabung. Menabung dalam artian bisa macam-macam, dalam bentuk apapun, emas kah, dalam bentuk uang dan sebagainya. Properti ini juga sesuatu yang memang ini ya bisa nilainya pun pasti meningkat. Ya. Menabung dalam properti, misalnya dalam bentuk tanah, investasi dalam properti, atau atau menyewakan properti sehingga menjadi passive income, atau banyak melakukan sirkah, investasi, kerjasama bisnis, sehingga uangnya bekerja, atau membuat bisnis sendiri. Ini juga suatu bentuk investasi yang pada ujungnya yang diharapkan bisa menjadi passive income.